pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama saya Sugandi Afandi. Dan saya Yudhistira Kapaksi. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sebanyak 79,54% sekolah siap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Sisanya 20,46% sekolah belum siap. Informasi selengkapnya bersama Rini Hairani. Paparannya, dan di sini juga hadir salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei sepanjang Januari hingga Juni 2021 di 42 sekolah yang berada di 7 provinsi serta 12 kabupaten kota. Sebagian besar sekolah menyatakan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti dalam konferensi pers bertajuk Amankah Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021 secara virtual Minggu siang mengatakan sebanyak 79,54% siap melakukan PTM terbatas. Dengan kata lain, masih ada 20,46% sekolah belum siap melakukan PTM. Menurutnya, angka kesiapan tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pihaknya juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk menambah anggaran persiapan PTM pada 2020 lalu, sebab anggaran tersebut dapat digunakan untuk menunjang kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pada Januari-Juni 2021 ya, itu kami juga kembali melakukan. Nah, sekarang kita sudah masuk sebenarnya di 42 sekolah pada 7 provinsi ya. Kalau kabupaten kotanya ada 11. Nah, ternyata ada kenaikan penyiapan. Memang pada tahun 2020 kami sudah menyerukan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mendukung pembukaan sekolah ini dengan membantu anggaran. Dan memang di tahun 2021 ini 79,54%. Jadi kenaikannya luar biasa dari 16,7 berdasarkan daftar periksa kami, sekolah itu yang sudah siap mencapai 79,54%. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil Jasra Putra mengatakan KPAI terus mendorong daerah untuk terbuka dan jujur dalam menyajikan angka kasus COVID-19 di daerahnya. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi real serta membaca positive rate di daerah masing-masing agar penyelenggaraan PTM tidak menimbulkan klaster baru. Selain faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan atau SOP, adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan. Jangan membuka PTM di sekolah atau madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin. Kedua, KPAI mendorong pemerintah daerah melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI di daerahnya untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan membuka madrasah atau sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 nanti. Sebelumnya, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sri Wahyuningsi mengatakan dampak pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan tak bisa diabaikan guna menghindari masalah pada psikologi anak dan learning loss. Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PTM terbatas juga tidak dapat ditawar. Selain itu, lanjut Sri, dibutuhkan kerjasama antara semua stakeholder dan juga masyarakat dalam melakukan pengawasan terkait rencana PTM pada Juli mendatang. Kerjasamanya saya rasa sudah sangat menyeluruh semenjak diterbitkannya SKB 4 Menteri. Sekali lagi, optimalisasi implementasi dari SKB 4 Menteri ini perlu dukungan semua pihak. Protokol kesehatan tidak bisa ditawar. Persiapan daftar periksa sesuai aturan main yang telah disampaikan di SKB 4 Menteri ini menjadi keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan oleh semua pihak. Kontrol dari semua pihak harus dioptimalkan. Lebih lanjut, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sri Wahyuningsi mengatakan dari pemetaan yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar dengan prioritas PTM daerah zona hijau dan sekolah yang siap memenuhi evaluasi pendataan dari 136 kabupaten kota secara acak, 87% sekolah dasar menyatakan siap melakukan PTM terbatas.